Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan bagian yang kedua, yaitu pada subtopik pencemaran tanah. Materi IPA kelas 7 semester 2. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah pengertian pencemaran tanah, kemudian faktor penyebab pencemaran tanah, yang ketiga dampak pencemaran tanah, dan upaya mengatasi pencemaran tanah. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Jika iya, kira-kira apa dampaknya jika dibiarkan? Iya, aktivitas membuang sampah sembarangan, baik itu di jalan raya atau di pekarangan, itu berbahaya sekali, karena selain mengganggu pemandangan juga dapat menimbulkan terjadinya pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah keadaan lingkungan tanah secara alami. Jadi, tanah yang tercemar itu di dalamnya sudah masuk bahan kimia, sehingga dengan adanya bahan kimia tersebut akan mengubah tanah yang tadinya subur menjadi tanah yang tidak subur. Seperti itu. Penyebabnya yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik ini bisa dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, aktivitas perkantoran, atau dari pariwisata. Limbah domestik ini dibagi menjadi dua, yaitu limbah domestik padat dan limbah domestik cair. Limbah domestik padat contohnya plastik, kaleng bekas, serat, keramik, dan bekas bahan bangunan. Sedangkan limbah cairnya berupa tinja, kemudian deterjen, oli, cat, dan lain sebagainya. Kedua limbah tersebut, baik padat atau cair, itu mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri. Bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan itu akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Nah, ada beberapa jenis sampah yang sulit terurai secara alami. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kantong plastik yang seperti ini itu memerlukan waktu 10-20 tahun untuk terurai. Botol plastik 50-80 tahun. Sedotan 20 tahun, styrofoam ini 450 tahun, sedangkan kemasan saset itu 50-80 tahun. Jadi susah sekali terurai. Nah, supaya lebih paham lagi, bukti. Nah, ini kalian perlu bukti ya, bukti bahwa kemasan plastik itu sukar untuk terurai. Ini hasil dari investigasi ya, real. Ini ditemukan bekas minuman tahun 1990. Sekarang sudah 2021. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi bungkus plastiknya masih utuh. Kemudian ini bungkus mie instan tahun 2000. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian bungkus mie instan tahun 98, berarti 30 tahun yang lalu. Dan ini lebih lama lagi, tahun 80-an. Berarti seusia ibu ya, sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, jadi sampah-sampah plastik ini sulit untuk diuraikan, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Nah, selain limbah domestik juga ada limbah industri.
Kalau limbah industri berarti berasal dari kegiatan industri, baik industri skala kecil atau skala yang besar. Limbah industri juga dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat, sampah-sampah plastik kemasan itu juga limbah padat. Kemudian limbah cair berarti berupa cair yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti raksa, kemudian seng, timah, dan lain sebagainya. Berikutnya limbah pertanian. Nah, Indonesia adalah negara agraris. Namun, sebagian besar para petani itu tidak menggunakan pupuk secara berlebihan, ya, sehingga aktivitas itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah oleh limbah pertanian itu disebabkan oleh kebanyakan penggunaan pupuk secara berlebihan. Selain itu, dari pemakaian plastik pertanian atau pembuangan pestisida, dan ini tadi sering bahas pemakaian pupuk anorganik, pupuk kimia buatan manusia, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Selain itu juga aktivitas penggundulan hutan dan erosi tanah. Nah, kegiatan ini merupakan faktor yang terbesar yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Tanah yang asalnya subur itu diubah menjadi tanah yang kering dan tandus. Nah, sehingga menyebabkan tanah tersebut tidak subur lagi. Hutan yang digunduli, yang ditebang baik untuk industri atau untuk perumahan penduduk, itu menyebabkan struktur tanahnya itu berubah. Yang asalnya subur jadi tidak subur. Tanah yang tidak subur itu sulit sekali untuk kembali menjadi tanah yang subur, karena sudah mengalami pelapukan dan erosi. Nah, dampak pencemaran tanah yang pertama jelas yaitu mengurangi kesuburan. Tanah yang tercemar itu akan menyebabkan berkurangnya kesuburan, sehingga produksi pertanian akan menurun. Kemudian memicu pencemaran yang lain. Pencemaran tanah itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan juga pencemaran air, menyebabkan berbagai penyakit. Ya, jika tanah yang tercemar itu ditanami tumbuh-tumbuhan, maka zat kimia itu akan pindah dari tanah ke dalam tumbuhan. Jika kita memakan tumbuh-tumbuhan atau sayuran yang sudah tercemar, maka zat kimia itu akan pindah ke dalam tubuh kita. Nah, ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya seperti kanker atau ginjal. Nah, kemudian yang berikutnya menurunkan kualitas hasil pertanian. Bagaimana upaya mengatasinya? Yang pertama ada teknik remediasi. Remediasi itu adalah teknik kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Teknik remediasi itu dibagi menjadi dua, yaitu in situ. In situ berarti pembersihannya langsung di tempat, sedangkan ex situ berarti pembersihannya dilakukan di tempat yang lain. Kemudian menggunakan mikroba ini namanya bioremediasi. Tanah yang sudah tercemar itu bisa dikembalikan ke kondisi asalnya dengan cara menambahkan mikroba, namanya Pseudomonas. Yang ketiga yaitu menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Seperti apa jenisnya? Pupuk yang ramah lingkungan berarti pupuk yang bukan berasal dari bahan-bahan kimia. Pupuk yang ramah lingkungan contohnya pupuk kompos. Dan kita buat dari limbah organik, sisa sayuran, bumbu dapur, atau kotoran hewan. Itu bisa dijadikan pupuk kompos. Selain aman juga ternyata menghasilkan hasil yang lebih memuaskan, tanamannya lebih subur.
Kemudian meminimalisir penggunaan plastik. Ya, karena plastik itu suka terurai, maka penggunaannya harus kita batasi. Ya, plastik yang bisa didaur ulang bisa kita daur ulang menjadi tas, dan tas itu bisa kita bawa ketika kita belanja, sehingga itu akan menghemat penggunaan plastik. Nah, ini praktek pencemaran tanah yang harus kalian lakukan. Tujuannya supaya kalian mengetahui dampak pencemaran tanah bagi makhluk hidup. Alat dan bahannya 2 wadah plastik, kemudian oli, bisa juga menggunakan minyak goreng bekas, biji kacang hijau, dan tanah. Maka kerjanya gampang. Kalian siapkan 2 wadah plastik, kemudian kasih label A dan B seperti ini. Masukkan tanah ke dalam wadah A dan B. Kemudian wadah A itu kita masukkan oli, bisa juga dengan minyak goreng. Kita aduk hingga rata. Kita masukkan biji kacang hijau secukupnya ke dalam kedua wadah ini. Siram air secukupnya dan simpan di tempat yang cukup sinar matahari. Lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kacang hijau selama seminggu. Kemudian kalian amati apakah ada perbedaan pertumbuhan kacang hijau di antara wadah A dan wadah B. Kemudian buat laporannya. Demikian penjelasan mengenai pencemaran tanah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa kita amalkan. Mari kita jaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengurangi penggunaan plastik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.